Selamat datang di ruang obrolan. channel belajar kita. Itu bentuk aja aku kemari kok. Dan pokoknya weekend itu sumpek. Kita harus Weekend cari sumpek. Malang Raya, Kota Malang macet parah. Semua warga dari luar Kota Malang datang berwisata di Kota Malang. Ya jadinya kita off ngetrip dulu lah hari ini. Memang efisien tuh, ngopi. memang lebihnya kalau kita tuh off-nya tuh di hari Sabtu sih. Iya. Lalu sekarang tak kondisikan waktu itu dari Sabtu ya. Karena kalau kita maksain online di hari Sabtu ya memang oke lah, orderan banyak, tapi ya Tarif juga bagus tapi ya macetnya itu parah. macetnya itu yang parah. Aku tempatnya tuh. Tahu dari Makanya mana tuh? aku ngajak kamu ke sini. Yang bulan lalu kita buat konten di Gunung Kawi kan lewat depan sini ya. Aku lihat itu alas pakis, ya udah next time kita nongkrong di sini. Nah, Gitu. enak Akhirnya tempatnya. terwujud. Terus juga harga menunya juga masih masuk Saya akal. ngomong masalah pakis yo. Hah? Aku ini orang goblok masalah tumbuhan. Yang mana sih tumbuhan pakis? Sama. Dulu pelajaran biologi itu tolol aku. Sumpah. Aku punya pacar yang kemarin yo. Nanya, diajak aku healing ke alam begitu. Kok ini lo tumbuhan ini. Kamu ngomong masalah tumbuhan, aku nggak paham. Yang aku paham hanya itu pohon pisang, pohon kelapa. Iya. Itu paham ya. Lain daripada itu nggak ngerti. Sedangkan pohon mangga pun kalau tidak berbuah, aku nggak tahu kalau itu di pohon mangga. Nanti dia berbuah, baru aku mengerti bahwa ini pohon mangga. Ngomong-ngomong pohon mangga ya. Nah ini kan, ini mungkin pakis ya, mungkin. Nggak tahu juga sih, aku juga nggak gitu paham sih. Yang pokok nama kafenya alas pakis, batu isi kan banyak pakis. Ya, anggap aja yang paling banyak ini mungkin ini pakis. Ya itu udah sama kami ya, ini mungkin pakis ya. Udah itu. Ngomong-ngomong mangga, aku ingat waktu kita ke Kediri. Kita parkir, mobil buka kaca, itu berapa tahun yang lalu ya? Bukan buka kaca, buka pintu mobil. Oh, buka pintu mobil ya. Pintu tengahnya espas itu dibuka, jadi mobil itu aku mepet di pagarnya orang. Terus pohon mangganya itu dia mati pagar. Ya kan? Dan terus buahnya itu agak gitu. pendek gini. Ya udah. Ketimbang aku memetik satu persatu, jadi caranya buka pintu tengah, tarik rantingnya, tutup, mundur. Dapat banyak kita itu. Udah otomatis pasti mangga masuk semua di mobil. Ingat masalah mangga itu. Terus ngomong tumbuhan, aku itu paling bodoh dulu itu waktu SMP karena ada pelajaran biologi. Itu ya salah satu mungkin ilmu yang aku sedikit pahami cuma anatomi tubuh. Jangan bejat ya. Ya enggak. Kalau belajar masalah waktu itu plastik terus macam-macam lah, itu aku bodoh kalau anatomi tubuh itu. Senang gairah ya. Semangat ya belajarnya. Iya, jadi dulu kan itu masih SMP masalah ya. SMP ya. Jadi di lab itu ada lab biologi dulu di SMP gitu. Terus ada patung-patung itu, patung-patungnya ya patung-patung tubuh gitu. Ya, namanya masih bocah kan imajinasi sekali. Tapi itu sih, seru itu. Anatomi tubuh itu keren memang. Tapi aku sempat begini sama, ini cuma candaan ya, waktu SMP. Ya kan SMP wanita kan udah cewek-cewek kan udah sebagian udah kena haid ya. Terus waktu bilang jangan diganggu, aku lagi haid. Nah, karena aku juga suka sama mata pelajaran khususnya tuh anatomi tubuh. Jadi aku ngomongnya gini, ketimbang kamu tiap bulan haid, gimana kalau dibuahi? Pasti aman itu. Pola pikir ya Tuhan. Aku salah milih temen aku ya Tuhan, maaf. Kan dari guru yang ngomong gitu. Masa anatomi tubuh kan, masalah pembuahan gitu. Sel telur sama sperma ya udah. Kan aku ngomong sama temen cewekku, ketimbang kamu repot-repot tiap bulan siksa kena masalah haid, mending dibuahi aja. Kan aman itu selama 9 bulan. Ya aman sih 9 bulan, habis itu dikeluarin dari sekolah. Dulu kan ada poin-poin gitu di sekolah itu. Ya, tapi itulah pengalaman waktu SMP memang ya lucu lah. Dulu itu SMP rumahku di Panduran, sekolahku SMP 2 itu di Comboran Pasar Besar. Ini sepeda pancal aku. Sepeda pancal di situ. Sekarang sih jangankan sini sama aku di SMP pakai sepeda kok. Sepeda pancal.
Tapi sekarang Namanya apa sepeda apa ya? Mountain bike ya dulu. enggak, dulu itu zaman itu unicycle. Sepeda federal. Zaman koko federal, zamanku itu udah unicycle. Oh iya unicycle itu. Unicycle Oh itu. itu dah kamu udah speed umur kalau begitu. Enggak lah, itu hanya mister. Umur itu hanya angka. Yang penting kan pergaulan dan fisiknya itu masih muda kita ini, jangan dianggap tua. Nah, saya ini rambut putih ini saya cat sengaja itu. Biar Satu kelihatan, persatu. iya, biar kelihatan bertua gitu. Jadi tapi kalau tak lihat sekarang itu anak-anak SMP ya udah kehilangan apa ya, soulnya SMP kayak dulu itu. Iya sih. Aku dulu itu SMP itu terus terang sekolah itu hanya apa ya, niatku datang ke sekolah itu hanya aku pengen ketemu teman-temanku. Ya cari teman. Iya, pengen Cari teman main. ya teman main. Jadi orientasinya dulu masih main aja, pelajaran itu enggak apa ya, enggak udah amat lah, aku enggak pernah mikir Yang nilai. penting naik kelas ya. Ya itu aja sih yang penting dulu. Enggak Masa ranking itu urusan sekian. urusan sekian gitu. Yang penting naik kelas itu Ya. aja. Meskipun orang tua tuh berharap kita dapat ranking yang bagus, tapi Ah. kita sendiri yang penting naik kelas. Ya itulah. Itulah. Tapi saya, ngomong tempat ini bagus sih. Bagus. Cuma semoga nggak hujan ya. Karena Malang sekarang kan tiap hari pasti hujan. Kalau suasana cerah gini, semesta mendukung kita. Semesta itu all in. Kita all in sama semesta aja. Oh ini ya. Iya, all in sama semesta lah. Kita main-main ke sini, tempatnya sejuk gitu loh. Soalnya kalau kita mau cari tempat nongkrong kayak gini di Malang udah susah. Ya ada tapi Langka gitu loh. untuk di Kota Malang ya. Ya, ya untuk teman-teman yang ada di luar Kota Malang ini termasuk di pinggiran Kota Malang ya. Ini tepatnya di Kecamatan Wagir. Ini masih masuk Wagir ya? Masih Wagir. Namanya tempatnya ini Alas Pakis. Jadi Alas mungkin Pakis. teman-teman yang ada di luar Kota Malang yang main ke Malang, atau mungkin teman-teman yang ada di Kota Malang yang belum sempat healing ke sini ya bisa lah di search di Google, di Maps itu cari aja Alas Pakis. Tempatnya asik loh. Makanan pun murah meriah, terjangkau. Kalau misalnya bingung, nggak mau ribet, bisa kontak Kuku, nanti dianterin sama Kuku. Oh itu ada jasanya. Ada jasanya. Ada jasanya. Tapi kalau cewek U18, jasanya gimana? Gak bisa ngomong aku. Nah, Gak bisa ngomong. yang penting kalau misalnya apa mau, aku pengen ke tempat itu nih, tapi aku nggak ngerti jalurnya atau aku dari luar kota ribet, nanti bisa kontak Kuku. Ya. DM atau apa nanti minta anterin lah. Itu misalnya kita juga sedikit bergelut di travel kan ya kita. Ya dunia travel lah, dunia travel, tour and travel. Kami berdua ini driver online Nah, itu. Ya cuma karena juga kami terima job-job offline untuk tour and travel. Jadi bisa lah. Mungkin ada teman-teman yang di luar Kota Malang yang misalnya di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, apa di pulau manapun mau datang ke Malang, terus butuh shuttle dari Bandara Juanda ke Kota Malang, kami siap. siap. Harga bersahabat lah. Harga bersahabat. Iya. Yang penting kan sampai dengan selamat. Nah, yang Makanya- penting drivernya dijamin gitu aja. Jamin. Makanya kan kayak kita berdua itu sebenarnya kita itu dari dulu hobi jalan-jalan nggak sih? Suka kan Iya. kita? Kita aja Sampai kita main Uno pun di luar kota. di luar kota dulu Main itu. Uno, main kartu Seven Scope. Main kayak Seven Scope kan dulu sama teman-teman di luar kota. Jadi karena kita sering jalan-jalan dari beberapa tahun yang lalu kan 2012-13 lah kita udah mulai jalan-jalan, kita touring rame-rame dulu sebelum kita menikah, sama-sama menikah semua kan. Tegal Sulu kan yang bujang Kamu yang sekarang. menikah, aku belum ya? Ya, Sulu kan yang bujang, Masih awet bujang. awet bujang ya. Jadi kita Hidup bujang. Wow, jangan. Sambil makan, Cok. Iyalah. Nah, ini pesan coklat nih. Pisang coklat, pisang yang dikasih coklat. Kita, ya bukannya mau review ya, tapi kita tesnya dulu pisangnya. Iya. Jadi kita itu hobi jalan-jalan sih dari dulu. Cuma kan dulu itu kita nggak punya pikiran apa ya untuk diabadikan lah momen-momen itu. Padahal banyak cerita kita konyol itu. Dulu zaman dulu kita main-main sering jalan-jalan tuh YouTube belum terlalu kenal Ada. sampai sekarang. Udah ada, tapi nggak sampai sekarang ini. Sekarang ini kan semua kan berbondong-bondong buat konten. Ya termasuk kita juga sih buat konten. Kita kan buat konten buat apa ya? Kita jalan-jalan, kita senang traveling. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang pengen traveling, oh kok tertarik sama tempat yang kita kunjungi, nggak apa-apa kontak kita. Harganya bersaing, soalnya emang kita ya kerja tapi hobi kita main traveling gitu loh, jalan-jalan kita, berwisata. Dulu kan kita handphone juga masih zamannya BBU, kameranya juga nggak bagus. Dulu kan foto cuma buat 100 BBM. Ya, zamannya BBM. Kita mau upload di mana?
Terus tempat-tempat kayak gini kan juga belum banyak. Dulu kan nongkrong di mana kalau kita nongkrong dulu di kafe itu. Ya kafe sih. Kalau nggak kafe emperan. Tapi kalau tak inget-inget ya, dulu itu kita rame-rame jalan-jalan itu. Yang berbeda dengan sekarang itu apa? Kita itu nggak bisa mendapatkan soul, rasa yang kayak dulu. Contoh, Apa itu? contoh kita dulu malam minggu kan di grup BBM dulu kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kemana kak kita gitu Ya. kan? Masih, ayo kita ke sini. Kita ke dulu pernah ke Sidoarjo, pernah kemana gitu. Dulu Berdiri. kita jalan-jalan kayak gitu tuh kayak apa ya? Kayak ya udah bebas saja kita cari senang-senang. Sekarang kan beban. susah, nggak ada beban itu. Ya sekarang kan masing-masing kan udah punya keluarga semua. Udah punya keluarga masing-masing lah. Jadi waktu itu terbatas. Makanya ini kan kita sekarang kita tetap sampai kita generasi menua tua sih, dia enggak. Aku masih semir rambut kok. Aku sengaja enggak tak semir, malah tak putih ini. Menolak tua. Iya. Meskipun umur tetap berjalan. Iya. Kalau bagi itu umur angka. Ya, aku ini dapat penumpang ya. Ya dia udah umur sih. Mamut tapi udah umur gitu. Tapi masih oke lah. Secara penampilan oke. Nanya sama aku. Dia panggil aku Mas. Mas, mohon maaf nih. Mungkin nggak sopan. Masnya ini umur berapa? Aku bilang aku udah banyak loh mbak, udah tua lah gitu. Nah, langsung aku nyebut umur, banyak ngomong, walah mas, umur itu cuma angka. Tapi dari segi penampilan sampai aku lihat mas, gak kelihatan sampai umur segitu gitu. Ya terima kasih mbak, saya bilang. Malah aku yang sering disangka anakku udah SMP. Padahal anakku masih 2 tahun, mau 3 tahun ini. Jadi ya intinya ya menikmati itu baik. Ya memang kebanyakan ya memang sih penampilan itu sangat mempengaruhi sih. Banyak sih aku dapat penumpang nanya, masnya di Malang ini kan pasti nanya begini, masnya bukan asli Malang ya? Iya bu, aku orang Sulawesi gitu. Di Malang ngapain? Kuliah gitu. Semester berapa? Nggak aku ngomong. Aku sambil jawab sambil ketawa. Aku lo nggak kuliah bu, aku ini udah kerja loh. Terus di Malang ngapain? Ya aku merantau aja gitu. Loh bukannya di Sulawesi itu bagus ada kerja? Ya aku jawabnya gini. Ya masalah rezeki itu dimanapun itu pasti dapat ya. Kalau sampai ngomong di Sulawesi itu lebih bagus penghasilannya, aku sendiri membuktikan bahwa aku di Malang bisa dapat hasil yang aku inginkan gitu. Buktinya aku bisa beli kendaraan gitu kan. Ya memang rumah aku masih pending dulu, karena aku lebih utamakan punya kendaraan dulu supaya bisa pakai kerja. Nah gitu. Dan waktu di Sulawesi di Kota Makassar, boro-boro aku beli HP. Bener apapun aku nggak bisa. Beli baju pun aku mikir. Nah, di Malang, ya puji Tuhan ya. Masih diberi rezeki untuk diberi rezeki sama Tuhan gitu. Aku bisa beli kendaraan R2, R4 gitu. Jadi, R6 belum? Nantilah R6. Itu harus lah. R6 30 seater. Itu impian bro. Impian. Sama kayak aku dulu. Aku kan pernah ke Lombok. Itu sekitar 3 tahun 4 tahun. Aku juga merasakan apa ya? Di sana itu tempatnya enak. Tempat enak, pariwisata bagus. Cuma ada sesuatu di Malang ini yang gak bisa tadi. Ya tapi waktu kamu di Lombok tuh jujur ya kami ya. Teman-teman kita tuh kamu di Lombok itu ya merasa kehilangan sih. Cuma karena aku merasa mangkel sama postinganmu gitu. Aku mau sama anak lihat itu loh, gendut satu di Lombok itu loh, posting healing terus. Gak apa-apa lah bro, biarkanlah dia bahagia di sana. Ya, itu. Sebenarnya gini, aku dulu itu secara nggak sengaja ya, aku posting healing, posting apa gitu. Itu sebenarnya bisa jadi media promosi. Dulu aku juga sempat jalan tour and travel kayak gitu kan di sana. Itu jalannya dari situ tanpa sengaja. Jadi aku dulu misalnya kayak kita gini, main ke sini cuma foto sih dulu, tak foto, tak buat status, terus tak upload di waktu itu aplikasinya Pet. Ya, masih zamannya Pet ya, zamannya Pet gitu. Akhirnya sampai suatu saat ada apa teman-teman itu mereka dari entah Bandung atau Jakarta gitu. Itu mereka itu waktu itu kirim pesan gitu loh. Mas kalau misalnya saya ke sana bisa nggak nganterin? Oh sangat bisa gitu. Tarifnya berapa?
Ya gak tahu orang saya ini dianya jalan-jalan. Dulu ceritanya gitu kok. Jadi harganya gambling ya. Aku dulu nggak ngerti. Aku terus terang Pokoknya kamu buka harga gambling, kamu cocok deal. iya, tapi endingnya aku dikasih lebih banyak. Serius, aku dikasih lebih banyak. Soalnya aku dulu nggak tahu sih. Jadi gini, beliau tanya, orang-orang yang tanya, Mas aku pengen ke waktu itu ke pantai, ada pantai namanya itu Pantai Pini. Pantai Lombok. Ya, itu kan pantai itu masih jarang yang tahu dulu. Sekarang udah banyak yang tahu. Mas aku pengen ke sana. Itu kira-kira gimana? Loh ya nggak tahu Mas. Saya ini kan bukan apa travel pariwisata waktu itu kan ngomong gitu dong. Tapi saya tertarik Mas. Masnya bisa nggak nganterin? Saya lihat kan Masnya sering jalan-jalan, berarti Masnya punya banyak waktu free, orang itu yang gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau saya anterin. Biayanya berapa Mas gitu? Itu saya nggak ngerti. Soalnya saya kayak ke sana itu beli bensin sekian itu saya kasih penjabaran. Nah terus ya nggak apa-apa lah, kita jalan dulu aja, nanti yang penting akomodasi sekian gitu. Emang saya dulu masih nggak ngerti loh bidang itu. Akhirnya jalan terkeliling-keliling dulu itu. Waktu udah selesai mau pulang, mereka dikasih uang, kok banyak sekali. Mas saya itu tanya di tempat lain itu segini, tapi di zaman gini ya udahlah saya samain aja. Di situ baru saya mulai belajar akhirnya. Merambat travel, cuman nggak sengaja kayak apa ya, kayak kecebur gitu loh. Jadi pengalaman mendomu itu bisa kita perdalam lagi nih di Malang. Bisa. Jadi aku dulu itu nggak punya niatan mau bikin tour and travel, nggak punya niatan money oriented. Yang penting aku seneng jalan. Aku dulu kan di Lombok itu kerja awalnya itu di depo bangunan, Sabtu setengah hari, Minggu libur. Nah di waktu Sabtu setengah hari sama Minggu libur itu tak pakai jalan-jalan emang. Soalnya kan aku mikirku, aku orang Malang, aku nggak tahu Lombok. Jadi pertanyaanku, kamu jalan-jalan sama siapa? Ada sama temenku Mupeng itu. Yang benar? Iya, aku dari dulu kalau jalan-jalan ini nggak mau atau sama bukan kamu nyepik cewek si A si B terus ajak jalan-jalan. Soalnya itu dulu dikasih omong-omongan, yuk kita healing minggu sekian sama kamu, minggu sekian nanti sama si yang lain gitu. Soalnya kan kalau kayak gitu tuh aku dulu punya prinsip, kalau aku jalan-jalan namanya kan me time, aku pengen menikmati waktuku ya aku sendiri, kadang berdua sama temenku. Ya memang sih, memang ya meskipun kita nggak rame-rame kayak kita begini sekarang ya, kamu sama istri dan anakmu, aku sendirian, ya kita happy fun aja. Iya, aku dulu itu gitu. Nikmati hari nikmati weekend yang syukur hari ini cerah. Aku dulu itu ngobrol sama temanku, serasa digampar temanku di Lombok itu, teman mulai kuliah. Kita ini kerja dari Senin sampai ketemu Sabtu, Minggu kita males-malesan. Rugi nggak kita? Ibarat aku kan dulu kuliah di komputer nih, ibarat komputer habis pakai kerja cuma didiemin, lama-lama kan caca sampai itu numpuk. Yang bener itu apa? Di refresh. Makanya mungkin istilahnya refreshing itu omongan temanku dulu. Tak pikir bener sih, habis dari itu setiap weekend aku jalan-jalan. Tapi itu bener juga, aku setuju karena ada salah satu Pak Menteri ya ngomong di rilis IG itu, weekend kita nikmati jalan-jalan. Dari Senin sampai Jumat kita kerja keras, iya kan? Kerja keras. Weekend Sabtu apa Minggu, ya nikmatilah jalan-jalan. Kalau Sabtu Minggu kamu nikmati malas-malasan di rumah, nanti di hari Seninnya dampaknya pasti malas juga. Iya. Aku jadi ngerasain gitu. Jadi Sabtu apa Minggu kamu nikmatilah 2 hari libur itu, entah kamu kemana, yang penting istilahnya keluar dari rumah. Tapi enggak masalah tentang kerjaan, entah kamu healing, atau mungkin kamu main ke keluarga yang lain. Jadi setidaknya enggak bermalas-malasan di rumah. Aku dulu tuh gini loh, jadi setiap weekend itu aku nggak nentuin aku mau ke tempat wisata apa itu udah. Jadi aku pengen, aku hari ini weekendnya pengen ke Lombok bagian utara gitu. Ya udah jalan aja. Nanti di sana itu kalau capek aku nyari warung pinggir jalan gitu, ngobrol, Bu, maaf saya ini dari Jawa, saya nggak tahu tempat wisata. Ini tempat wisata yang daerah sini apa ya Mas ya? Oh ini ada mata air Narmada. Oh ini ada ini. Aku dapat info dari situ lah. Dulu kan tak foto lah. Akhirnya bisa berjalan kayak tour and travel itu dari situ awalnya. Jadi gini, next time ya, habis dari sini mungkin minggu depan apa minggu next time lagi kita ke tempat wisata lainnya. Emang harus gitu, weekend kita harus. Aku sama istriku ya. Aku itu selalu punya planning berdua sama istriku. Kita itu butuh healing.
kayak mungkin teman-teman mahal lah. loh, iya, kayak mungkin teman-teman apa sering kan lihat aku, pernah loh aku balik dari Bali pagi malamnya berangkat ke Bali lagi kan pernah kan aku. Soalnya aku sama istriku prinsipku gini, kita sekeras apapun kerja, rezeki kita udah ditaker segitu, tapi kita seenggaknya menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mengapresiasi diri kita healing. Ya. Contoh kayak aku menikmati pasti kerja. Aku sama istriku kalau ke Bali gitu ya, yang pertama itu nggak sengaja servis mobil kan, aku servis mobil gitu, istriku ngomong, "Pai, ke Bali ngapain lah gini, aku kan ngapain kayak gini, nggak apa-apa jalan aja, kapan berangkat nanti?" Loh, cek lah, kamu berangkat nanti itu gimana, budgetnya ada nggak? Aku dan tanya gitu kan, Menteri Keuangan soalnya. Hitung-hitung perjalanan sekian. Ya aku nggak bawa budget yang banyak itu enggak. Ke Bali pun aku juga enggak ke tempat yang mewah-mewah apa itu enggak. Tapi seenggaknya aku menikmati perjalanan. Ya. Itu yang Sama kayak aku. Kenapa aku lebih senang itu kunjungan ke kota Kediri ketimbang kota Blitar? Ya kan, meskipun dekat nih jaraknya dari kota Malang. Karena aku lebih menikmati perjalanannya dari kota Malang ke kota Kediri. Makanya ya meskipun di Kediri itu ya nggak ada yang spesial, oke lah, kayak ada macam Simpang Lima Gumul ya, ikoniknya kota Kediri. Cuma kan aku Simpang Lima Gumul tuh dihitung dengan jari udah lewat ya. Iya kan, udah berapa kali aku kunjungi, tapi aku nggak pernah bosan. Karena bukan masalah tempatnya itu yang aku cari. Yang aku cari tuh tripnya. Lah, itu yang serunya di situ. Sama kayak aku suka touring. Dulu kan kita touring mobil tua kayak gitu. Jadi filosofinya kalau menurutku itu gini. Kita perjalanan ke tempat wisata, destinasi wisata itu goalnya. Kalau dalam hidup itu tujuan kita tujuannya situ. Tapi yang menarik itu perjalanannya. Perjalanan hidup kan juga menarik toh. Iya benar. Contoh di tengah jalan kita mungkin ada hambatan apa gimana ya. Gitu. Kita mampir kemana itu yang seru. Makanya kalau ke Bali, tanya istriku, ke Bali aku seneng nyetir, seneng di jalan. Sampai sana aku istirahat, istriku ngajak kemana, ya istriku main-main sama anakku, aku diem. Udah aku main handphone, buka handphone apa gitu. Soalnya aku lebih seneng di perjalanannya. Bagus begitu. Makanya mungkin mulai sekarang kita coba bikin kita kemana. Oke, deal ya. Oke, deal. Jadi nanti tiap weekend kita planningan ya. Kita planningkan, kalau misalnya ada kesibukan ya kita pending dulu, tapi kita usahakan kita jalan-jalan. Tiap minggu kita refreshing. Ya. Gak usah besar-besar budget lah. Ya budget 300.000 udah cukup lah. Jangan loh. Kayak gini aja kita murah loh kita ini. Ya 300.000 kan udah ikut bahan bakar, makan, sama tiket mungkin masuk ke tempat destinasinya. Udah cukup lah gitu. Kayak kita gini BBM paling mobil 50.000 cukup ya? Cukup ke kota PP. Makan pun juga masih murah kok, masih terjangkau. Ini mungkin dibawa cepet lah, 150 kita bisa santai gini enak kan? Kebanyakan 150 cuma makanan biasa apa cuma dibawa cepet. Misalnya kan ada makanan lain-lain juga kan? Di 100 ya. Oke. Kan kayak gitu aja kita. Jadi cuma bedanya sekarang kita coba abadikan, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik apa gitu. Ya, untuk teman-teman cukup sampai sekian. Nanti next time kita ada di lokasi yang berbeda, di tempat wisata yang lain. Oke. Sampai jumpa.